Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan materi pertemuan ke-13 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu mengenai web framework. Apa sih yang dimaksud dengan web framework? Web framework adalah suatu software yang dirancang untuk mendukung pengembangan suatu aplikasi web. Pada web framework ini disediakan suatu standar mekanisme untuk membangun dan mendeploy aplikasi web di internet. Fitur-fitur yang biasanya tersedia diantaranya library untuk mengakses database, templating framework untuk tampilannya, manajemen session, security, dan lain-lain. Web framework ini biasanya mempromosikan code reuse untuk memudahkan proses coding webnya. Sebelum membahas lebih detail mengenai web framework, mari kita bahas terlebih dahulu arsitektur framework secara umum. Teman-teman tentu sudah familiar dengan arsitektur dari database relasional yang memanfaatkan view. Arsitekturnya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana terdapat pembagian level arsitektur, yaitu berdasarkan apa yang user lihat melalui view, kemudian tabel dan relasinya yang ditentukan pada konseptual skema, kemudian implementasi database tersebut secara fisik ditentukan di internal skema. Setiap level ini bersifat independen. Istilahnya terdapat logical independence antara konseptual skema dengan view-nya, serta physical independence antara internal skema dengan konseptual skema. Yang dimaksud dengan logical independence adalah kemampuan untuk mengubah logical skema tanpa mengubah eksternal skema atau aplikasi program. Contohnya kita dapat menambah field baru, tabel baru, tanpa mengubah view-nya. Begitu pula struktur tabelnya dapat diubah tanpa mengubah view-nya. Sedangkan physical independence adalah kemampuan untuk mengubah physical skema tanpa mengubah logical skemanya. Contohnya dapat mengubah space penyimpanan, kemudian mengubah tipe data misalnya untuk alasan tertentu. Intinya adalah menjaga agar view atau apa yang dilihat oleh user independen terhadap model atau domain knowledge-nya. Secara umum, arsitektur dengan pembagian komponen ke beberapa tingkatan ini disebut entire architecture. Biasanya terbagi berdasarkan komponen yang sama di sisi presentation, bisnis atau logic, dan data. Di sini ada perbedaan antara istilah tier dengan layer. Tier berarti pemisahan secara fisik, sedangkan layer berarti pemisahan secara logik. Berarti jika secara fisik lokasinya berbeda, maka disebut berbeda tier, sedangkan jika secara fisik lokasinya sama namun secara logiknya terpisah, maka terdapat satu tier dengan beberapa level. Tentunya mungkin juga terjadi secara fisik dan logik memang terpisah, sehingga terkadang tier dan layer ini sering juga dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Berikut contoh dari arsitektur dengan satu tier, tapi dengan 3 layer. Jadi di sini antara presentation, logic, dan data layernya sangat terkoneksi. Dari sisi skalabilitas, sulit untuk menambah volume preprocessing karena menggunakan single prosesor. Dari sisi portabilitas, memindahkan ke mesin yang baru berarti kita harus menulis ulang semuanya. Sedangkan dari sisi maintenance, mengubah satu layer berarti perlu mengubah layer yang lain. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Office, MP3 Player, dan lain-lain.
Selanjutnya berikut ilustrasi arsitektur dengan 2 tier. Dari gambar dapat terlihat bahwa terdapat pemisahan tempat secara fisik, yaitu di klien dan server. Database-nya dijalankan di server terpisah dari kliennya sehingga mudah ketika perlu mengubah ke database yang berbeda. Pada arsitektur ini, layer presentation dan logic masih sangat terkoneksi. Kendala yang mungkin terjadi adalah beban yang berat pada server, berpotensi terjadi bottleneck pada jaringan, dan presentasinya masih terikat ke logic bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu 3-tier architecture, arsitektur dengan 3 tier. Pada arsitektur ini sudah terpisah secara fisik di 3 tempat yang berbeda. Presentation layer-nya di client, business layer-nya di server, sedangkan data layer dan database ada di database server. Antara presentation layer, business layer, dan data layer-nya independen ya, tidak terkoneksi. Dan berikut tipikal dari 3-tier architecture. Pada prinsipnya merupakan arsitektur client server, lalu setiap layernya independen, tier yang tidak terhubung sebaiknya tidak berkomunikasi. Kemudian jika ada perubahan platform pada tier tertentu, hanya berefek pada tier tersebut saja. Kemudian apa sih yang dilakukan di presentation tier? Presentation tier menyediakan user interface atau graphical user interface atau GUI atau client view atau front end. Jadi mengatasi interaksi dengan user seperti mengisi form, klik tombol, dan lain-lain. Pada tier ini seharusnya tidak ada business logic ataupun kode untuk mengakses data. Contohnya yang dilakukan pada presentation tier yaitu menampilkan kepada user berapa total penjualannya. Lalu pada logic tier atau middleware atau backend, terdapat sekumpulan rule untuk memproses informasi yang dapat mengakomodasi banyak user. Pada tier ini seharusnya tidak ada presentation ataupun kode untuk mengakses data. Contohnya pada logic tier terdapat fungsi untuk menghitung berapa total penjualan. Kemudian pada data tier atau backend merupakan tempat database disimpan. Pada tier ini terdapat manajemen akses ke basis data atau sistem file. Seharusnya tidak ada presentation ataupun kode logic bisnis di sini ya. Contohnya pada layer ini terdapat RDBMS dan menjalankan query tertentu. Kemudian bagaimana penerapan 3-tier architecture pada aplikasi web? Pada presentation layer, konten statis atau dinamis ditampilkan oleh browser. Kemudian pada logic layer, dilakukan pemrosesan dan pembuatan konten dinamis seperti menggunakan PHP dan lain-lain. Sedangkan pada data layer, terdapat database dan RDBMS untuk manajemen datanya. Adapun keuntungan dari 3-tier architecture secara umum adalah adanya independensi antar layer. Dengan independensi tersebut, proses maintain juga jadi lebih mudah dan komponennya reusable. Selain itu, memudahkan pembagian kerja ketika bekerja dalam tim sehingga mempercepat proses pengembangan. Misalnya, web designer fokus pada presentasi halaman webnya, software engineer mengerjakan logiknya, dan admin database sini mengerjakan pemodelan datanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai design pattern. Terdapat beberapa permasalahan dan keputusan yang perlu diambil ketika melakukan desain atau perancangan. Di antaranya dari sisi construction dan testing, kita perlu menentukan bagaimana kita membangun aplikasi web dan teknologi apa yang digunakan.
Dari sisi reuse, kita mempertimbangkan apakah ada komponen standar yang dapat kita gunakan tanpa perlu banyak usaha. Kemudian, dari sisi skalabilitas, kita mencari solusi agar aplikasi web dapat mengatasi request dalam jumlah besar. Dari sisi keamanan, tentunya kita mencari cara untuk mengamankan web kita dari ancaman yang mungkin terjadi, seperti virus, SQL injection, denial of service, dan lain-lain. Kemudian, dari sisi view data yang berbeda antar user, kita juga perlu menentukan tipe-tipe user atau role dan apa saja yang dapat ataupun tidak dapat dilakukan terhadap data pada role tertentu. Karena ada kebutuhan akan general dan reusable solution inilah, kemudian muncul yang dinamakan di sini design pattern. Design pattern adalah suatu solusi yang umum dan reusable untuk masalah yang sering terjadi saat mendesain suatu software. Jadi, design pattern ini dapat dikatakan sebagai template untuk menyelesaikan masalah yang dapat digunakan di banyak situasi yang berbeda. Yang perlu diingat, design pattern bukanlah suatu desain final atau a finished design. Di sini polanya perlu diadaptasi dulu ke aplikasi, jadi tidak bisa langsung ditranslasikan menjadi kode. Sebenarnya ada banyak jenis dari desain pattern. Di sini saya hanya akan memperkenalkan desain pattern yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Yang pertama yaitu MVC Design Pattern, Model View Controller. Pada MVC, ketika membuat suatu aplikasi harus dipisahkan antara bagaimana logik untuk akses datanya atau model, kemudian bagaimana datanya ditampilkan atau user interface atau view, dan bagaimana datanya berinteraksi berdasarkan respon dari user interface tadi atau controller. Berikut detail yang dilakukan pada masing-masing komponen. Pada model, dilakukan manajemen perilaku dan data, merespon request untuk informasi mengenai state dari view, dan mengikuti instruksi perubahan state dari controller. Kemudian pada view, data dari model ditampilkan. View tersebut bisa berbeda-beda tampilannya bergantung dari tujuan dan user yang mengaksesnya. Sedangkan pada controller, input dari user diproses dan menginstruksikan model dan view untuk melakukan aksi berdasarkan input tersebut. Kemudian, bagaimana penerapan MVC pada aplikasi web? Pada bagian model, terdapat tabel database, informasi session, dan rule mengenai transaksi. Pada view, terdiri dari HTML, CSS, dan server-side template. Sedangkan pada controller, dilakukan client-side scripting, pemrosesan HTTP request, dan business logic atau preprocessing. Lalu apa perbedaan dari three-tier architecture dan MVC? Dari sisi komunikasi, pada three-tier architecture, presentation layer tidak pernah berkomunikasi langsung dengan data layer, hanya bisa melalui logic layer. Hal ini disebut linear topology. Sedangkan pada MVC, semua layer bisa saling berkomunikasi langsung, atau dikenal dengan triangle topology. Perbedaan dari sisi penggunaannya yaitu three-tier digunakan pada aplikasi web yang client, middleware, dan data tier-nya dijalankan pada platform yang secara fisik berada di tempat berbeda. Sedangkan MVC biasanya diimplementasikan pada arsitektur client server
di mana antara controller dan modelnya tidak terlalu dependen. Kemudian, jenis desain pattern selanjutnya yaitu MVVM atau model, view, view model. Seperti pada MVC, model mengatasi datanya dan view tampilannya atau user interface. Sedangkan pada view model, menyiapkan data dari model untuk ditampilkan di view. Jadi secara sederhana, perbedaan antara view model dan controller adalah view model merupakan UI handler, sedangkan controller merupakan application request handler. Controller lebih umum mengatasi semua request pada aplikasi, sedangkan view model hanya yang terkait view saja. Selanjutnya kita akan membahas beberapa aplikasi dari web framework. Secara umum terbagi menjadi front-end framework dan back-end framework. Front-end framework fokus pada elemen visual website atau aplikasi di sisi klien yang berinteraksi dengan user. Di sini meliputi CSS framework dan JavaScript framework. Sedangkan back-end framework fokus pada sisi server, yaitu sisi website yang tidak terlihat oleh user, di antaranya PHP framework. Berikut beberapa CSS framework yang sering digunakan sebagai front-end. Secara umum, framework front-end ini menjanjikan desain web yang responsif dan mudah dikustomisasi. Secara teknis sebenarnya bukan hanya terdiri dari CSS saja, tetapi juga ada HTML dan JavaScript-nya. Framework yang pertama yaitu Bootstrap. Bootstrap dibuat di Twitter pada pertengahan 2010 oleh Mark Otto dan Jacob Thornton. Pada awalnya digunakan sebagai style guide untuk tools pengembangan internal di Twitter yang dikenal dengan Twitter Blueprint. Sebelum pada akhirnya dirilis untuk publish hingga saat ini. Selanjutnya yaitu Materialize CSS. Materialize CSS ini dibuat dan dirancang oleh Google. Dikenal juga dengan sebutan Material Design, dengan tujuan untuk memberikan user experience yang sama untuk semua produknya di platform apapun. Selanjutnya yaitu Foundation. Pada awalnya, Foundation juga dikelola oleh suatu company pengembangan aplikasi dan website bernama Zoop sejak 2008 untuk digunakan secara internal. Kemudian baru dirilis ke publik pada versi keduanya. Framework selanjutnya yaitu Bulma, yang berdasarkan pada Flexbox tanpa JavaScript, sehingga dipromosikan sebagai framework yang lebih mudah dipelajari. Walaupun termasuk salah satu pendatang baru, Bulma cepat populer apalagi setelah banyak diadopsi oleh komunitas Laravel. Laravel adalah salah satu framework PHP yang banyak digunakan saat ini. Framework selanjutnya yang akan diperkenalkan yaitu framework berbasis JavaScript. Rata-rata digunakan sebagai front-end. Yang pertama yaitu Vue.js yang saat ini cukup populer untuk membuat front-end. Vue.js dibuat oleh Evan You tahun 2014 hanya sebagai personal project. Baru kemudian terus dikembangkan sehingga saat ini
oleh tim, baik full-time maupun volunteer, di mana masih dikomandoi oleh Avenue. Framework JS selanjutnya yaitu React.js yang dikembangkan oleh Meta atau dulunya Facebook dan komunitas developer maupun company. React ini fokus pada state management dan menampilkannya pada DOM. JavaScript framework selanjutnya yaitu Ember.js yang dikembangkan oleh Yehuda Kazaz sejak Desember 2011. Arsitektur yang digunakan yaitu MVVM atau model View model. Ember ini sudah dipakai oleh beberapa company besar seperti LinkedIn, Netflix, dan Apple Music. Selanjutnya yaitu Node.js. Node.js berbeda dengan framework JS lainnya yang digunakan khusus untuk tampilan front-end di sisi klien. Node.js justru mengusung server-side JavaScript yang menggunakan JavaScript runtime environment sehingga dapat berjalan di platform apapun. Jadi, Node.js ini merepresentasikan paradigma JavaScript everywhere, yaitu mengembangkan aplikasi webnya dengan JavaScript baik di sisi klien maupun di sisi server. Kemudian selanjutnya kita beralih ke PHP Framework yang merupakan salah satu backend framework yang sering digunakan untuk membantu server-side scriptingnya. Yang pertama yaitu CodeIgniter atau CI. CodeIgniter ini merupakan salah satu dari framework PHP yang powerful namun sangat ringan dengan dokumentasi yang jelas sehingga mudah dipelajari. Hampir semuanya sudah diatur oleh CodeIgniter sehingga tinggal mengubah koneksi ke database-nya saja. CodeIgniter mendorong penggunaan MVC Design Pattern walaupun masih memungkinkan bila ingin dikembangkan dengan non-MVC. Framework PHP selanjutnya yaitu YII. Jika CodeIgniter mempromosikan kesederhanaannya, di sini YII menawarkan feature-rich PHP framework, namun tetap mudah digunakan dengan adanya dokumentasi yang ekstensif dan helpful starting guide. Namun karena banyaknya fitur yang dapat digunakan, sebenarnya bukan salah satu framework yang paling beginner friendly. YII menggunakan Object-Oriented Programming. Salah satu kelebihannya yaitu mendukung rapid prototyping dengan menggunakan GII. GII ini suatu kelas kode generator yang menyediakan web-based interface untuk membantu programmer mengenerate kodenya secara interaktif. Framework PHP selanjutnya yaitu Laravel. Sama seperti YII, Laravel juga menawarkan extensive PHP framework dengan banyak feature dan built-in function untuk membangun aplikasi yang kompleks dengan tambahan security dan speed dibanding dengan framework lainnya. Walaupun memiliki fitur yang kompleks, namun mudah untuk memulainya karena memiliki dokumentasi yang ekstensif dan dukungan komunitas yang aktif, sehingga banyak tutorial yang dapat ditemukan. Sekian materi yang disampaikan mengenai web framework, dan berikut referensi yang digunakan untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan dapat disampaikan melalui email berikut. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Sampai bertemu kembali di pembahasan materi pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.